Nanti kalau kalau sudah punya sambil nabung ya, nanti mungkin bisa beli binokuler terlebih dahulu, nanti sambil nabung lagi, nanti barulah beli teleskop gitu. Dan kalau beli teleskop jangan langsung beli, baiknya adalah konsultasi dulu dengan orang yang mengerti. Nah, tips dan trik kalau untuk beli teleskop buat orang yang baru pertama kali nih mau beli teleskop tapi nggak tahu apa yang harus dibeli. Gimana tuh? Nah, untuk pemula, biasanya kalau pemula targetnya adalah teleskopnya yang penting bisa dipakai untuk motret matahari, bulan, sama apa bisa dipakai untuk ya pengamatan juga gitu. Ya seperti contohnya mungkin teleskop yang ada di belakang saya, ya, yang di kiri atau di kanan saya, itu jenis teleskopnya tipe optiknya adalah refraktor, basis optiknya adalah lensa, optik utamanya adalah lensa. Nah ini sebenarnya cocok untuk pemula. Jadi kedua teleskop yang di belakang saya itu tuh sebenarnya cocok untuk pemula gitu. Nah jadi tinggal ukuran diameternya saja. Mau yang 70 mili diameter lensanya, 7 cm, 8 cm, atau 10 cm gitu. Ya biasanya untuk para pemula, untuk awam itu biasanya 70 mili sampai 120 mili. Jadi 7 cm sampai 12 cm. Itu untuk pemula biasanya segitu. Tabungnya kira-kira antara 700 mili sampai 1 meter lah panjang fokusnya gitu. Itu standar untuk pemula. Tadi udah dengan teleskop, kemudian gimana dengan orang-orang yang tertarik untuk motret? Karena sekarang kan semua orang ingin mengabadikan apa yang dia lihat. Sementara mungkin tidak semua orang juga punya kamera yang luar biasa baik seperti kamera SLR. Nah, tips and trik untuk motret gimana nih? Apakah memang harus pakai kamera yang SLR ataukah bisa dengan HP, dan apa aja kebutuhan yang apa aja eh, instrumen yang dibutuhkan? Misalnya kalau motretnya langsung mungkin dia nggak butuh tambahan apapun, tapi kalau misalnya dia pengen motret HP atau kamera dipasang di teleskop, apa yang dibutuhkan juga? Ya, misalnya gini, eh misalnya kita sudah punya teleskop gitu ya, kita sudah punya teleskop, terus saya belum punya DSLR, saya baru punya handphone gitu. Nah, sebenarnya kalau kita objeknya bulan atau matahari gitu, itu bisa dengan cara langsung kamera smartphone kita itu kita dekatkan ke lensa okuler si teleskop. Nah, itu bisa seperti itu secara langsung. Tapi bisa juga kalau capek gitu ya, merasa capek untuk dipegang terus gitu karena harus nanti mengatur sesuatu di fungsi fitur kameranya, bisa dengan menggunakan adapter kamera, universal adapter kamera. Itu ada yang banyak yang jual alat seperti itu, harganya juga tidak terlalu mahal. Nah, kalau kamera DSLR tentu juga adapternya pun juga berbeda gitu. Jadi kalau DSLR atau yang punya SLR analog gitu ya, tentu saja ya lensa bawaannya itu harus dilepas gitu. Lensa bawaannya dilepas, dipasang dengan adapter kameranya, lalu baru dipasang ke teleskop gitu. Ya untuk teleskop yang dua di belakang saya ini kedua-duanya sudah bisa dipasang kamera DSLR. Karena memang dia ukurannya sudah sama, adapternya dengan ukuran tabung bagian belakangnya gitu. Tapi kalau teleskop-teleskop tertentu ada yang ukurannya sedikit berbeda. Jadi nggak bisa dipasang DSLR, mesti perlu adapter tambahan lagi. Nah, apakah saya harus pakai DSLR atau harus pakai kamera handphone? Tergantung tujuan akhirnya nanti apa. Kalau seandainya tujuan akhir dari foto tersebut hanya untuk dipublish ke sosial media, misalnya Instagram, Facebook, Twitter, itu cukup dengan menggunakan kamera smartphone. Misalnya contoh gini, saya pengen motret bulan, tapi pengen saya cuma publish di sosial media aja. Pakai smartphone sudah bisa cukup, gitu. Ya, smartphone sudah sangat cukup. Lagi sekarang smartphone juga sudah megapikselnya juga sudah cukup tinggi ya, sudah cukup besar gitu, dan resolusinya juga sangat bagus gitu. Smartphone sudah sangat cukup. Untuk dicetak
sampai ukuran misalnya katakan 10R gitu ya, masih oke gitu. Mungkin 12R mungkin masih oke. Tapi kalau misalnya satu foto dicetaknya untuk skala besar, ya mungkin smartphone belum bisa dipakai gitu. Jadi mungkin masih belum optimal gitu kalau pakai smartphone. Mau nggak mau harus pakai kamera DSLR. Jadi kembali lagi memang tujuan utamanya nanti, tujuan akhirnya nanti ingin dipakai untuk apa? Ingin dicetak untuk large printing, katakanlah misalnya mau dibikin foto yang ukurannya besar, mau dipajang di ruang tamu gitu misalnya, ya mau nggak mau mungkin harus pakai kamera DSLR agar bisa mendapatkan citra yang cukup tajam dan kontras yang cukup baik. Tapi kalau hanya untuk di sosial media, publisitas dipublishnya, ya smartphone pun juga sudah sangat cukup gitu. Kamera smartphone seperti apa yang bisa digunakan untuk memotret langit malam? Karena yang paling banyak sekarang Hampir kan mungkin sering dilihat tuh yang Milky Way ya. ya, misalnya gini, objek utamanya misalnya katakan objek yang target adalah Milky Way gitu ya, Milky Way. DSLR pakai DSLR dipakai dengan lensa kit motret Milky Way bisa. Smartphone, beberapa smartphone pun yang punya fungsi fitur manual, jadi bisa di-set secara manual ya, tidak otomatis. Dia bisa diatur ISO-nya, exposure time-nya bisa diatur, iris-nya, bukaannya juga bisa diatur. Itu pun juga bisa dipakai untuk foto Milky Way. Tapi nanti kalau dibandingkan hasilnya, ya jangan ditanya, pasti akan lebih bagus yang dari kamera DSLR gitu. Tapi yang penting syaratnya adalah apa? Baik DSLR ataupun kamera smartphone, kalau kita pengen motret Milky Way dengan long exposure, harus wajib menggunakan tripod kamera gitu. Karena nggak mungkin 30 detik ditahan dengan menggunakan tangan, itu nggak mungkin. Jadi mau nggak mau itu harus pakai tripod kamera. Nah, nanti tinggal di-compare saja antara hasil dari smartphone 30 detik ISO 3200 misalnya dengan DSLR ISO 3200 juga 30 detik. Bukannya sama-sama, misalnya bukannya 3,5 di smartphone juga 3,5 gitu. Diafragmanya F-nya 3,5. Nanti tinggal dibandingkan aja mana yang lebih bagus, pasti DSLR gitu. Sebagus-bagusnya kamera handphone sekarang, kalau motret Milky Way masih tetap kelihatan keanehannya atau ya ada beluk-beluknya lah gitu. Jadi istilahnya agak sedikit aneh gitu, tidak sebagus yang di kamera DSLR kualitas citranya. Oke. Ini pertanyaan rada tambahan. Pertanyaannya, apa beda hasil ketika kita memotret dengan menggunakan kamera di smartphone dengan SLR ketika dipasang di teleskop? Apakah masalah teknik avokal dan prime focus itu berpengaruh? Ya, masalah avokal, dan kalau avokal berarti dari ininya ya, dari kalau smartphone avokal, terus kalau misalnya DSLR prime focus. Yang DSLR itu sebenarnya prinsipnya adalah sama seperti kayak menggunakan lensa bawaan kamera gitu. Cuma bedanya kalau lensa bawaan kamera kita bisa setting berapa diafragmanya yang terbuka. Jadi di pengaturan di kamera kita bisa atur misalnya dari 1,8, 2,0, 2,8, 3,5 dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau DSLR-nya sudah dipasang dengan teleskop, nah teleskop kan tidak punya kontak pin dengan bodi kamera, sehingga nanti bagian aperture-nya akan terdeteksi 0. Nah, lalu bagaimana cara menghitung F-rasionya atau diafragmanya si teleskop ini? Caranya adalah dengan menghitung F per D-nya, panjang fokusnya berapa, dan diameter efektif yang terbuka di lensa utamanya itu berapa senti atau berapa mili. Jadi misalnya contoh gini, panjang fokusnya 1000 mili, diameter efektif yang terbuka 10 mili. 10 mili, 100 mili misalnya, atau 10 cm, maka F per D-nya adalah 1000 dibagi 100. Berarti F rasionya 10. Begitu. Jadi mau nggak mau nanti harus dicatat gitu ya dalam catatan pemotretan kita bahwa F rasio ini yang dipakai adalah 10 gitu.
Tapi kalau teleskop itu ternyata ditutup sebagian, hanya menyisakan misalnya 5 cm, 50 mili, maka F per D-nya, F rasionya adalah 1000 per 50. Berarti 100 dibagi 5 ya, gitu kan. Berarti itu berapa tuh? 20 ya. Nah, berarti 20 nilai F rasionya. Kalau Gitu. hasil antara SLR sama kamera HP terasa nggak tuh kalau misalnya dipasang ke Kerasa, teleskop? kerasa, pasti kerasa. Masalah abrasi Karena ada gimana? perbedaan. Karena saya Abrasi pernah ngalamin sih, tentu, ini kenapa gue jadi ya, masalah abrasi tentu karena itu pasti bawa dari teleskopnya sendiri, gitu. Nggak ada lensa, nggak ada teleskop yang tidak ada abrasi. Pasti ada abrasi. Hanya tinggal seberapa lebar abrasinya, gitu. Yang paling bagus adalah kalau abrasinya sangat sempit, sangat kecil, gitu, lebarnya. Itu paling bagus, gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya saya punya lensa kamera nih Canon 600 mili dengan lensa teropong 1000 mili, harganya lebih murah yang lensa teropong 1000 mili. Yang di belakang nih, belakang saya itu lensa teropong itu 1000 mili. 1000 mili itu harganya mungkin sekitar 10 juta. Tapi kalau lensa kamera 600 mili harganya satu mobil Avanza. Nah, karena apa? Karena lensa kamera yang 600 mili itu ternyata dia bukan doblet, bukan triplet ya. Kalau mungkin kalau lensa teropong itu ada yang triplet, ada yang doblet gitu ya. Di lensa utamanya itu ada 2 atau 3 lensa gitu. Tapi kalau lensa kamera yang 600 mili yang sering dipakai oleh para fotografer olahraga gitu, itu dia ada sampai 9 bahkan lebih dari 9 segmen. Lebih dari 9 kelompok lensa. Dan satu kelompok lensanya itu biasanya ada 2 sampai 3 lensa. Nah, itu karena banyak segmen-segmen, banyak kelompok-kelompok lensa, akhirnya itu membuat harga lensanya jadi lebih mahal. Dan ditambah lagi fungsi autofocus, image stabilization dan sebagainya, itu jadi bikin lebih mahal lagi lensanya. Kalau di teleskop kan nggak ada ya fungsi image stabilizing, itu nggak ada di teropong, atau autofocus itu kan nggak ada gitu. ya fokus Jadi ngatur sendiri tinggal sih. fokus ya, kalau di teleskop fokus akan pasti akan diatur sendiri. Nah, berarti tetap ya rekomendasinya walaupun maksudnya HP itu masih tetap bisa digunakan, masih bisa kita gunakan untuk setidaknya memulai hobi ini ya, karena tentunya Ya, kamera bisa SLR bisa itu lumayan mahal gitu. ya. Untuk pemula bisa pakai kamera smartphone dulu, sambil nabung nanti beli kamera DSLR yang mungkin 4 digit dulu atau yang 3 digit gitu. Ya, dan sekarang saya pikir harga DSLR sudah lebih murah sih, karena sekarang yang naik justru bukan DSLR tapi mirrorless. Nah, mirrorless naik, DSLR lagi diturun harganya. Bedanya Gitu. mirrorless sama SLR apa itu? DSLR kan masih menggunakan mirror. Iya, jadi masih ada viewfindernya kan, masih ada viewfindernya, tempat kita untuk mengintip gitu kan, karena dia masih menggunakan mirror gitu. Nah, tapi kalau mirrorless ya tanpa ada mirror lagi gitu, jadi kita langsung bisa lihat tampilannya di live view. Terima kasih sekali bagian itu. Nah, pertanyaan lanjutannya masih terkait dengan pengamatan, mungkin lebih spesifik ke gerhana nih. Roni udah berapa kali nih ngamat gerhana matahari? Dan apa yang paling berkesan ketika motret gerhana matahari? Oke, kalau gerhana ya, pertama kali saya ngeliat gerhana matahari itu tahun 2009. Itu pada saat gerhana matahari cincin, tanggal 26 Januari. Nah, saya masih ingat banget itu tanggalnya. 26 Januari tahun 2009, waktu itu saya dari HAJ dan Planetarium dan beserta Unawi Indonesia itu melakukan kegiatan pengamatan dan sosialisasi itu di Pantai Anyer, di salah satu sekolah SMP saat itu. Dan itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya melihat gerhana matahari parsial waktu itu di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Itu niatnya utamanya adalah mengejar si gerhana matahari sebagian tersebut, tapi alih-alih naik gunung. Nah, jadi bonusnya naik gunung gitu, tapi pada
pada prinsipnya adalah sebenarnya pengen ngejar gerhananya karena di Jakarta nggak kelihatan saat itu. Terus 2016 waktu itu gerhana matahari total di Palu. Saat itu HJ dan planetarium kita mengamatnya di Palu. Lalu tahun 2016 juga saat itu ada gerhana matahari sebagian juga kalau tidak salah, tapi kecil, secuil aja gitu saat itu. Terus terakhir tahun 2019 kemarin 26 Desember itu gerhana matahari cincin. Jadi cincin udah 2 kali, parsial sebagian 2 kali, total 1 kali. Dan mana yang paling berkesan? Total. Tetap total ya Saya di bisa bilang mana-mana. total. Di mana-mana pasti orang bilang total yang paling berkesan. Ya karena bisa merasakan bisa merasakan suara alam yang berbeda, atmosfernya berbeda, ya berbeda semua sih, auranya juga berbeda juga gitu. Jadi emang sangat berkesan sekali buat saya. Pertanyaan terakhir, apa pesan dari Roni untuk rekan-rekan yang menyukai astronomi dan tertarik untuk melanjutkan sekolah ataupun karir ke astronomi, baik dalam hal astronom sebagai kelak menjadi astronom profesional ataupun menjadi astronom komunikator atau edukator, punya pesan nggak? Ya, pesan saya buat teman-teman yang sekarang sudah terjun di dalam komunitas astronomi ataupun yang belum terjun tapi suka dengan astronomi, silakan Anda ikuti astronomi sesuai dengan kemauan Anda. Anda mau pilih menjadi seorang astronom profesional, silakan. Mau jadi seorang astronom amatir, silakan. Saya sebagai seorang astronom amatir, saya kuliah tidak di jurusan astronomi, saya kuliah ambil jurusan lain, tapi toh nyatanya keilmuan saya bisa digabung, bisa dikombine dengan astronomi gitu. Jadi pada prinsipnya ilmu yang saya pelajari pun saat kuliah dulu itu masih bisa dipakai di dalam dunia astronomi gitu. Jadi nyatanya nggak sia-sia gitu ilmu kita yang kita pelajari, meskipun jauh dari topik astronomi, tapi nyatanya bisa kita sinkronkan, bisa kita gabungkan gitu. Jadi buat teman-teman semua, silakan Anda menjalani astronomi, terserah mau profesional atau mau amatir. Jadi itu dikembalikan kepada teman-temannya sendiri, kepada penggiatnya sendiri. Mau yang mana itu terserah aja. Yang penting dilakukan secara maksimal. Oke, terima kasih sekali Ron untuk obrolan kita hari ini. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Bekerja, kemudian juga Yep. sukses selalu dalam memperkenalkan astronomi kepada masyarakat. Terima kasih. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton program Astro Wicara, khususnya untuk ngobrol santai hari ini bersama dengan Langit Selatan. Semoga program ini bisa menginspirasi kamu tentang astronomi tentu saja. Siapa tahu kamu bakal jadi astronomi masa depan. Silahkan klik like, subscribe, dan tentunya centang notifikasinya. Terima kasih, semoga program ini bisa menginspirasi kamu semua dan memperkenalkan astronomi buat kamu. Terima kasih semuanya. Salam.